Insya Allah sebagaimana permintaan dari Pak Pupong, malam hari ini saya akan menyampaikan topik diskusi kita tentang pembuka pintu rezeki. Ibu-ibu punya rezeki? Pintunya sudah punya? Sudah punya ya, nanti dibagi-bagi. Ibu-ibu, Allah itu memberi 10 karunia. Ada 10 karunia yang Allah berikan pada hambanya yang dikehendaki. Pertama, hikmah. Hikmah itu adalah pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran. Tidak semua orang diberi hikmah. Yang kedua, bentuk karunia Allah itu adalah jabatan. Ibu-ibu ada suaminya yang jadi pejabat? Ada pengangguran Jawa Barat? Ya, pejabat. Tidak semua orang diberi anugerah untuk jadi pejabat. Ya. Kemudian karunia ketiga adalah kasih sayang. Yang keempat, kekayaan. Karunia yang Allah berikan. Ibu-ibu kaya semuanya tidak? Kaya. Alhamdulillah ya. Meskipun bilang alhamdulillahnya jika ada sedih. Kemudian yang kelima, ijabah doa. Karunia dari Allah itu diijabahnya doa-doa dan permintaan kita. Tidak semua orang mendapatkan itu. Karunia berikutnya adalah penerimaan taubat. Kita pernah terpeleset berbuat dosa lalu taubat pada Allah, kata Allah, qabiltu, saya terima taubatmu. Itu adalah karunia. Kemudian berikutnya adalah rezeki. Jadi ibu, rezeki itu bagian dari karunia Allah. Kemudian hidayah, tidak semua orang dapat hidayah, dan juga derajat. Itu karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita akan fokus pada rezeki. Ibu-ibu, dari manakah rezeki itu bersumber? Di Quran surah Az-Zariyat ayat 58 Allah menjawab, Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa razzaqu dzul quwwatil matin, dialah maha pemberi rezeki, dan Allah itu memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Jadi rezeki itu sumbernya dari Allah. Maka sebetulnya kalau kita ingin memperoleh rezeki, dekatilah sumbernya. Ya, persis seperti ibu ketika ingin mendapatkan air, dicari ke sumbernya, ke hulunya. Disebutkan juga ibu dan bapak dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-40, Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kamu, summa razaqakum, kemudian Allah pun memberikan rizki kepadamu, summa yumitukum, kemudian Allah pun akan mewafatkan kamu, summa yuhyikum, kemudian Allah pun akan menghidupkan kamu. Jadi rizki itu bersumber dari Allah. Kemudian semua makhluk hidup itu akan Allah beri rizki. Di Quran surah Hud ayat 6 kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini itu melainkan Allah memberinya rizki. Semua Allah akan memberikan rizki. Kemudian di hadis riwayat Imam Ibnu Mas'ud, di hadis riwayat Muslim nomor 6893, ibu-ibu, summa yursalul malaku, kemudian diutuslah malaikat, yaitu fayunfahu fihi ruh, untuk meniupkan ruh. Kepada siapa? Pada jabang bayi atau janin ketika berusia 4 bulan. Kemudian wa yu'maru bi arba'ati kalimatin. Pada usia 4 bulan itu Allah menetapkan 4 hal untuk si jabang bayi itu. Pertama, rizkinya. Jadi sejak ibu berusia 4 bulan
di rahim sang ibu itu sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah. Wa ajalihi juga ditetapkan ajalnya, wa amalihi juga ditetapkan amalnya, wa syakiyun aw sa'idun juga ditetapkan kecelakaan dan kebahagiaannya. Maka sebagian ulama menurunkan dari hadis ini agar takdir si jabang bayi terkait rizkinya rizki yang baik, takdir si jabang bayi terkait ajalnya ajal yang baik, terkait dengan amalnya agar beramal yang baik, juga terkait kebahagiaannya agar berpihak hidupnya dalam kebahagiaan, harus ikhtiar. Apa di antara ikhtiar? Ada dua, ada yang masruh dan ada yang ghair masruh. Ikhtiar yang masruh itu apa? Ikhtiar yang disyariatkan. Di antara ikhtiar terbaik untuk menyambut takdir yang baik itu adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi 4 bulanan yang ditandai dengan tilawah Quran, kemudian nanti 7 bulanan yang ditandai juga sama dengan tilawah Quran. Kalau ada kesempatan dicari surat-surat tertentu yang bisa mengkonstruk karakter si jabang bayi itu, itulah yang dibaca. Barusan kita membaca Ar-Rahman dengan tujuan agar Allah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, wabil khusus untuk istrinya Pak Alif, supaya si jabang bayi yang usianya 4 bulan Allah menetapkan dengan kasih sayangnya takdir terbaik, rizki terbaik, amal terbaik, juga kehidupan kebahagiaannya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jadi rizki kita itu sudah diatur oleh Allah. Apakah yang dimaksud dengan rizki? Para ulama merumuskan huwa kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahullahu laka. Segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untuk kita. Jadi segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untuk kita itu adalah rizki. Sawaun kana malbusun, seperti pakaian. Ibu sekarang berpakaian semuanya? Itu rizki ya. Busananya busana muslimah ya. Kemudian mat'umun, makanan atau minuman. Saya ini ada teh kota, ada aqua, ini juga adalah rizki ya. Ibu-ibu ada teh kota? Ada. Saya jadi nggak enak di ini ya. Hatta zauzati, sampai pasangan hidup, rizkun itu adalah rizki. Ibu, suami ibu itu adalah rizki. Al-auladu, anak kita juga adalah rizki. Wal banatu, anak laki-laki adalah juga rizki. Wasihatu, kesehatan juga adalah rizki. Wasam'u, pendengaran kita rizki. Wal aklu, dan akal kita rizki. Jadi rizki adalah anugerah yang Allah berikan kepada makhluknya untuk menjalankan hidupnya. Itu makna rizki. Berikutnya bentuk rizki itu ibu-ibu ada dua. Satu ada rizki yang material, yang kedua ada rizki yang non material. Apa yang material? Harta, tahta, kolega, kota, Toyota, parabola gitu ya. Itu adalah rizki ya. Ibu sekarang kuota harus masuk, sebab ibu bisa ngamuk sekarang kalau tidak ada kuota ya. Nah, kita itu kan sekarang berada pada hyperconnectivity, era konektivitas yang berlebihan. Bahkan ibu-ibu bisa FOMO, fear of missing out, merasa ketinggalan ketika ibu tidak terkoneksi dengan internet. Kenapa demikian? Karena ibu itu orang yang selalu update status ya. Lagi makan update status, lagi jalan-jalan update status, lihat orang lain mobilnya bagus, dipoto update status. Ke orang tua juga berdoa di status. Nggak boleh ya. Berdoa untuk orang tua di mana, Bu? Di masjid, jangan di medsos. Kenapa? Sebab ibu dilahirkan bukan di download. Di status berdoa, di masjid enggak. Nah, ada rizki itu yang material dan ada rizki yang non material. Contoh, badan kita ini rizki plus dengan sehatnya. Lalu akal kita dengan cerdasnya, itu adalah rizki. Ibu-ibu punya akal?
Cerdas ibu-ibu? Oh cerdas ya, selalu hafal kapan suami gajian dan tahu jumlahnya. Ibu punya hati dengan rasanya. Punya hati ibu? Di mana hati itu? Di dalam. Sakitnya tuh di sini. Bapak-bapak pernah sakit hati? Di mana bapak-bapak sakit hati? Kalau ibu-ibu pernah sakit hati itu di sini. Kalau bapak-bapak sakit hatinya di mana? Bukan. Bapak-bapak bukan di sini ibu, tapi di siki. Sakitnya tuh di siki, lato-lato. Punya hati dengan rasanya itu rezeki. Punya mata dengan penglihatannya itu rezeki. Punya telinga dengan pendengarannya rezeki. Punya hidung dengan penciumannya rezeki. Mulut dengan kemampuan bicara juga dari rezeki. Ibu, Ar-Rahman Allamahul Bayan. Kemampuan kita berbicara itu adalah anugerah, kata Quran surah Ar-Rahman. Coba kalau ibu tidak bisa berbicara, apa yang akan ibu rasakan sampai hari ini? Itu adalah rezeki yang luar biasa. Tangan dengan kepalanya, kaki dengan langkahnya, napas dengan kehidupannya, keluarga dengan kasih sayangnya, waktu dengan kesempatannya. Itu adalah rezeki yang non material. Maka jangan suka mengeluh ada yang miskin. Ibu, harga ginjal berapa? Belum tahu. Di pasaran ilegal harga ginjal itu 3 miliar. Kornea mata berapa? Di pasaran ilegal di trafficking human 1,2 miliar. Kemudian darah, berapa harga darah ibu sekantong? Berapa harga darah, ada yang tahu? Gratis di PMI. Sekantong itu 15 juta. Kalau kornea mata berapa bu? Di pasar ilegal kornea mata berapa? 1,2 miliar. Masihkah kita mengeluh miskin? Kalau mengeluh miskin, jual itu semua. Ibu bakal banyak uang. Oke, itu bentuk rezeki. Lalu, ibu-ibu, apa saja pintu pembuka rezeki itu? Apa sesuatu yang bisa membuka rezeki itu? Satu, berdasarkan Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12, pembuka rezeki itu adalah istighfar. Kata Allah, fakultu, maka katakanlah, istaghfiru rabbakum. Istighfarlah kamu kepada Tuhanmu, innahu kana ghafara, karena Allah itu penerima istighfar. Dengan istighfar itu yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu. Tidak hanya dengan hujan, dengan istighfar wa yumdikum bi amwalin, Allah akan membanyakkan hartamu. Makanya ibu, ayat 10 sampai 12 Quran surah Nuh ini, itulah yang harus kita wiridkan sekurang-kurangnya 9 kali sebelum kita pelaksanaan sholat istisqa. Jadi sebelum sholat istisqa, para ulama menghajatkan kita untuk membaca Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12 minimal 9 kali. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Ini dibaca 9 kali sebelum pelaksanaan sholat istisqa. Karena kata Allah, bila kamu serius istighfar kepada Allah, maka Allah akan mengirim hujan kepadamu yang begitu lebat. Tidak hanya itu, dengan istighfar wa yumdidkum bi amwalin, Allah akan menambah, melipat gandakan hartamu. Bahkan wa banin, dengan banyak istighfar kalian
mohon maaf yang mandul, Allah pun akan memberikan keturunan. Wa yaj'alakum jannatin, kebun-kebun kalian akan menjadi subur. Wa yaj'alakum anhara, di mana air-air sungai akan mengalir. Ini baca Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Jadi pintu pembuka rezeki pertama adalah istighfar. Pintu pembuka rezeki yang kedua, ya berdoa secara khusus minta rezeki kepada Allah. Karena itu dalam bab rezeki Rasulullah memberikan banyak contoh doa dalam hadis-hadis yang sahih. Ada yang sudah hafal ibu-ibu? Pernah mengantar anaknya ke TK? Pernah dengar guru TK ngajari doa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu apa? Ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Kemudian warizqan thayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang kau terima. Itu diantara doa minta rizki, harus dibaca oleh ibu-ibu. Ya, ada juga nih di hadis yang lain, Allahumma aksir mali, ya Allah perbanyaklah hartaku, wa waladi, perbanyaklah keturunanku, wa barik li fima a'taitani, dan berkahilah apapun yang kau berikan kepadamu, waqtil hayati, panjangkanlah umurku, ala ta'atika, pada ketaatan kepadamu, wa ahsin amali, dan baguskan amalku, waghfirli, dan ampunilah dosa-dosaku. Bila ada yang butuh nanti materinya saya share ya. Kemudian yang ketiga, pintu pembuka rezeki itu yang pertama tadi apa ibu-ibu? Istighfar. Yang kedua, berdoa yang khusus ya. Maksud berdoa khusus gini, berdoa khusus minta rezeki yang diberi contoh langsung oleh Rasulullah. Itu harus. Jadi doa tuh kalau diseratakan, doa tertinggi itu adalah doa yang redaksinya diberi contoh langsung oleh Allah dalam Al-Quran, dan doa yang diberi contoh langsung oleh Rasulullah dalam hadis. Tulisan doa terbaik itu. Kemudian yang ketiga, kita percepat, pintu pembuka rezeki berikutnya adalah silaturahmi. Man syarrahu ayyub satolahu fi rizkihi, kata Rasulullah. Hadis riwayat Muslim, bahkan di Bukhari juga, Bukhari 5985 nomornya, di Imam Muslim di 2557, hadis ini sahih. Man sarrahu ayyub satolahu fi rizkihi, siapa saja yang mendamba dilapangkan rizkinya oleh Allah. Wa ayyun salahu fi asari, dan mendamba dipanjangkan umurnya oleh Allah. Rumusnya kata hadis di satu, fal yasir rahimah, maka sambungkanlah tali silaturahmi. Ya, jangan putus silaturahmi. Di sini kita silaturahmi bukan? Silaturahmi. Bakal ada rezeki? Insya Allah ada ya nanti. Ini contoh kecilnya saja. Itu silaturahmi jaga. Kemudian kita percepat, Ibu. Pintu yang keempat, memperbanyak sedekah. Kata Allah itu begini dalam Quran surah Saba ayat 39, Inna Rabbi ayyabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Sesungguhnya Allah akan melapangkan rezeki siapa saja dari hambanya yang dikehendaki itu. Allah akan melapangkan rezeki ibu bapak semua. Bahkan wa yaqdir, Allah pun akan menyempitkan rezeki ibu dan bapak semua. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Kata ayat ini, dan siapa saja atau barang apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, karena Allah Maha pemberi rezeki yang baik. Kata para pencinta tafsir, ketika ibu mengambil sikap bersedekah, maka Allah akan melapangkan rezeki ibu itu. Diperkuat sama hadis lain, mana qasad shadaqatun min malin, sedekah kata Rasulullah demi Allah tidak akan pernah mengurangi harta, bahkan sedekah itu akan menambah harta. Nah ini jadi pintu keempat, perbanyaklah sedekah ya. Nah ibu-ibu,
bahkan dalam terlalu banyaklah hadisnya kalau saya bacakan ini panjang, sama masih terkait dengan sedekah. Kalau ibu punya rizki tidak disedekahi, ini kata Rasulullah, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap rizki yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada ketaatan pada Allah, Allah ngasih rizki sama ibu yang begitu banyak, tapi rizki yang banyak itu tidak membimbing ibu taat kepada Allah, fahiya baliyatun, maka rizki yang banyak itu akan menjadi musibah. Jadi ibu diberi rizki oleh Allah, ini banyak rizkinya, cukuplah, tapi itu tidak membimbing ibu taat kepada Allah. Dalam hal ini juga tidak mau bersedekah, kopek merepet keket mengkene merek hese cap jahe kayak itu. Itu tidak disedekahkan padahal mampu. Catat kata Rasulullah, fahiya baliyatun, maka dari harta yang banyak itu akan memantik datangnya bala gitu ya. Maka jaga dengan sedekah. Kemudian pintu kelima, kita percepat ibu sekalian, pintu pembuka rezeki yang kelima adalah memperkokoh keimanan. Ibu, dalilnya Quran surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4, innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman itu pertama alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bila disebut nama Allah bergetar hatinya itu. Ibu, kalau disebut nama Allah bergetar hatimu. Kapan hatimu bergetar? Satu, pada saat jatuh cinta, dan yang kedua pada saat jatuh tempo ya. Yang paling kuat getarannya pada saat jatuh tempo ya. Nah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan. Bila dibacakan Al-Quran bertambah keimanannya, itu orang beriman tuh. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu adalah orang yang tawakal. Alladzina yuqimuna sholata, orang yang menjaga sholatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang menjaga hartanya dengan infak. Kalau ibu tadi disebut nama Allah bergetar hatinya, dibacakan Al-Quran bertambah keimanannya, kemudian kepada Allah bertawakal, menjaga sholatnya, menjaga infaknya, ulaika humul mu'minuna haqqa, itulah orang iman sesungguhnya, maka lahum darajatun, Allah akan memberikan derajat inda rabbihim pada orang itu, wa maghfiratun, Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya, wa rizqun karim, dan Allah akan menaburi orang itu dengan rizki yang mulia dan memuliakan. Maka kalau ibu kokoh dan kukuh keimanannya, di ujung ayat ini Allah berjanji akan menaburi ibu rizki yang tidak hanya banyak, tetapi juga rizki yang mulia dan memuliakan. Jadi pintu kelima, perkokoh keimanan. Pintu yang keenam, berdasarkan petunjuk Allah dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai 3 adalah percantik ketakwaan kita kepada Allah. Sebab di At-Talaq ayat 23, wa mayyattaqillaha, siapa saja di antara dan ibu yang terus ongoing proses menjaga ketakwaan, yaj'al lahu makhraja, Allah akan kasih jalan keluar. Lalu perhatikan, wa yarzuqhu min haitsu, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Ibu-ibu, kenapa di antara para ulama ada yang pernah berdoa begini, Allahumma rzuqna kama tarzuqal bugawas. Ya Allah, Allahumma rzuqna, ya Allah berilah aku rizki, kama tarzuqnal bugawas, sebagaimana engkau memberikan rizki pada bugas. Ada yang tahu apa arti bugas? Bugas itu anak burung gagak. Gitu. Ibu, burung apa yang kalau diajak gak pernah mau? Enggak gitu ya. Burung gagak. Itu pernah gak mau itu kalau diajak kemana-mana. Nah, ibu, gagak itu warnanya apa? Hitam. Bu, pada saat gagak bertelur, lalu si telur itu dierami, kemudian menetas ya. Malam Jumat jadi ingat menetas, baik. Menetas. Pada saat menetas, ternyata si anak burung gagak itu bulunya putih. Sang ibu itu merasa bukan bagian dari anaknya, maka anaknya itu ditinggal. Pertanyaannya,
bagaimana anak burung gagak itu dia menghidupi dirinya. Jadi para ulama, ya Allah berilah aku rizki sebagaimana aku memberi rizki pada bungkus anak burung gagak. Bagaimana cara Allah memberikan rizki pada anak burung gagak itu? Allah memberikan bau anyir tertentu ke anak burung gagak itu, sehingga berbagai macam serangga kecil kayak cacing segala macam nyamperin. Karena nyamperin, tidak perlu anak burung gagak itu terbang jauh, tinggal makan saja rizkinya. Maka hanya dengan duduk di sarang saja, rizki yang mau ia makan itu datang dengan sendirinya, hingga ia nanti tumbuh menjadi anak burung gagak yang bisa terbang. Maka para ulama itu berdoanya, ya Allah berilah aku rizki sebagaimana engkau memberi rizki pada anak burung gagak. Bagaimana supaya rizki datang sendiri itu seperti anak burung gagak? Kata ayat ini, bertakwa pada Allah. Mereka yang bertakwa pada Allah, Allah memberikan rizki dari yang tidak diduga. Ibu-ibu di kampung halamannya masing-masing, ibu-ibu ada yang asal dari kampung? Oh, menikah mau jawab ya. Jangan kampung, ibu di daerah asal masing-masing ada yang pernah punya kiainya? Ibu kiai di kampung, jangan di kampung gitu ya. Kiai di daerah asal ibu-ibu itu pada miskin-miskin atau kaya-kaya? Ada yang miskin, ada yang kaya. Oke, kalau saya pengalaman punya kiai, beliau tidak kerja, tidak apapun, tapi layaklah kehidupannya itu, rizkinya seperti itu. Maka ibu-ibu terus percantik ketakwaan, Allah akan menjamin berikan rizki. Pintu kelima, pintu ke berapa lagi sekarang? Ketujuh. Ya, pintu ketujuh yang paling ujung kita persingkat saja. Kata Rasulullah adalah melakukan haji dan umrah. Kalau di hadis ini, tabi'u bainal hajji wal umrati, sertakanlah ibadah umrah kepada ibadah haji. Fa inna yanfiyanil faqra wa dhunuba, sesungguhnya ibadah haji dan umrah ini akan menghilangkan kefakiran dan menghilangkan kemiskinan. Jadi Allah memberikan jaminan pada mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu, Allah akan memberikan rezeki. Pintu yang ke-8 yang terakhir, ibu, pintu rezeki itu adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum, Allah akan menambah rezeki. Jadi kalau kita semakin banyak bersyukur pada Allah, Allah akan mendatangkan rezeki kepada kita. Hati-hati, lawan syukur itu apa? Kufur. Ciri kufur itu adalah serakah. Orang serakah itu dikasih hati minta jantung. Diberi satu gunung emas, kata Rasulullah, dia akan minta gunung emas yang lainnya. Maka sejauh serakah tidak akan pernah merasakan bagaimana banyaknya nikmat kita. Kan ada bapak-bapak yang serakah, ibu-ibu imamnya dongeng. Bapak-bapak itu susah tidur, datang ke dokter. Pak dokter, saya tidur. Kata Pak dokter, dikasih 3 pil. Kalau minum pil yang putih, bapak akan mimpi bertemu dengan Nikita Mirjani. Lalu dikasih pil yang kuning, kalau minum pil yang kuning, bapak akan mimpi ketemu Nikita Willy. Lalu dikasih pil yang merah, kalau minum pil yang merah, bapak bakal mimpi ketemu Luna Maya. Pak dokter, boleh nggak diminum 3-tiganya? Serahkanlah. Kata Pak dokter, boleh, tapi bapak langsung ketemu dengan Julia Perez. Orang yang serakah itu bisa. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rezeki kepada kita semua. Hingga kita tidak hanya bahagia dan selamat di dunia ini, tapi juga bahagia dan selamat di akhirat. Bila ada pertanyaan, nanti kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Wabil khusus tadi untuk Pak Alif yang istrinya sedang mengandung, dan bagi kita semua mudah-mudahan Allah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya pada kita semua. Ibu dan Bapak, mohon hadirkan hati yang paling tulus. Kita mohon pada Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aliyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muqtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa ibdali. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi habli minal muhsinin, Rabbi habli minal muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima ataitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfir li. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu Bapak, ada pertanyaan? Bang, silakan. Bang, Bapak dulu. Saya pernah datang terkait tadi pembuka di sedekah. Saya pernah datang ke suatu tempat, agak sering sih saya datang ke masjid. Di masjid itu ada 3 box, 3 kotak. Di sana tulisannya satu untuk anak yatim, satu untuk wakaf, satu lagi untuk operasional masjid. Yang jadi pertanyaan saya sedekah itu lebih tepatnya ke yang mana? Kalau atau ke orang yang lewat minta-minta kita kasih, itu jadi sedekah. Oke. Yang manakah yang tepat kita bersedekah? Yang pertama adalah beberapa petunjuk Al-Quran. Sedekah yang paling utama itu pertama adalah pada keluarga kita. Yang pertama, karena kita yang tahu persis apa yang dibutuhkan oleh keluarga kita. Setelah itu bisa masuk pada level berikutnya. Anak yatim juga menjadi bagian yang harus kita santuni. Kemudian berikutnya tadi misalnya pengembangan tempat ibadah juga bisa menjadi bagian. Ideal ya kalau di masjid itu ada 3 kotak, kebetulan kalau kita punya 3-3-nya. Bapak ada uang 30.000, ini 10, ini 10, ini 10 gitu. Atau bisa diambil salah satunya saja. Insya Allah 3-3-nya punya keutamaan yang sama ya. Yang jangan itu pada saat bersedekah kita terlalu banyak berpikir, karena mana nih yang utama, iya itu. Akhirnya keburu datang setan hingga kita tidak jadi ya. Persis seperti Bapak ketika mau nyumbang ke masjid, di atosan cewek geseur isin ayeuna mah sakir kumpulkan uang geus banyak. Setelah terkumpul banyak, tiba-tiba ada kebutuhan lain. Jadi niat bersedekahnya tidak. Jadi kepada beberapa level-level tertentu, ibu dan bapak sekalian, yang paling utama memang infak dan sedekah itu kepada famili yang terdekat dengan kita. Terdekat dalam pengertian nasab. Itu yang paling utama itu, karena kita tahu sesungguhnya bagaimana butuhnya itu. Ya.
Kemudian berikutnya baru lil fuqara wal yatama wal masakin, gharib dan lain sebagainya. Itu Pak sementara yang bisa saya jawab. Yang satu terkait itu, kalau misalnya yang 2,5% diberikan kepada keluarga, Ya. itu bagus juga kan? Bukan bagus, lihat paling utama itu adalah pada keluarga dulu. Yang dari kita. Iya, yang sedih. Keluarga dulu diutamakan seperti itu. Ibu, mangga silakan Ibu. Tadi. Ini Pak, Ring. ini poin yang ke-8 tadi untuk pembukaan itu salah satunya mendapatkan hidayah. Nah ini mendapatkan hidayah yang poin ke-8. Ya. Hidayah. Adakah doa khusus misalkan kita mau mendoakan orang lain supaya mendapat hidayah? Doa khusus atau amalan khusus bagi orang lain atau keluarga? Oke. Ibu-ibu, di antara doa untuk mendapatkan hidayah itu, salah satu di antaranya di Quran surah Al-Fatihah. Setiap sholat kita dirukunkan baca Quran surah Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu ada permohonan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Di antara maknanya adalah hidayah dan taufik. Ya Allah, tunjukkanlah aku pada jalan hidayah dan taufikmu. Jadi banyaklah baca Quran surah Al-Fatihah agar kita mendapatkan hidayah. Lalu dalam sholat berikutnya, pada saat doa duduk di antara dua sujud, gimana doanya? Rabbighfirli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afni. Wahdini itu artinya ya Allah berilah aku hidayah. Nah itu doa minta hidayah. Saya kira doa duduk di antara dua sujud itu doa yang paling komplit, karena banyak yang kita pinta. Nggak apa-apa doa itu dibaca di luar sholat. Kemudian masih terkait hidayah. Pertama kali pada saat kunut subuh apa yang dipinta? Allahumma dina atau Allahumma dini biman hadait. Lagi-lagi itu juga minta hidayah. Kalau kita ingin mendoakan hidayah bagi orang yang belum masuk Islam, Nabi kasih contoh, Allahumma di qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah pada kaumku fa innahu la ya'lamun, karena dia belum tahu. Karena itu berilah petunjuk. Jadi kalau ibu ingin mendoakan, entah itu saudara, entah itu rekan, entah itu koleha, dia baik banget tapi non muslim, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Apa doanya tadi? Allahumma di qaumi fa innahu la ya'lamun. Allahumma ya Allah, ihdi, berilah petunjuk qaumi, kaumku, saudaraku, familiku atau kolehaku, fa innahu la ya'lamun, karena dia belum tahu gitu. Nah itu ibu diantaranya doa meminta hidayah ya. Meski hidayah itu hidayatullah bil kasbi wala bil ilhami. Hidayah Allah itu harus dicari, bukan menunggu datangnya ilham. Jadi kalau ingin mendapatkan hidayah harus ada ikhtiarnya. Sebab hidayah itu domainnya Allah. Ya, kan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Rasul pernah menangis ketika paman beliau sendiri belum mendapatkan hidayah lalu wafat. Maka kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah meski pada orang yang kamu cintai, gitu ya. Jadi hidayah itu hak prerogatif Allah. Karena itu harus bil kasbi, harus diikhtiari untuk mendapatkan hidayah.
Kepada siapa hidayah Allah akan diberikan itu? Satu, pada orang yang cinta ilmu. Jadi orang yang cinta ilmu potensial untuk mendapatkan hidayah, karena ilmu bisa mencerahkan. Yang kedua, pada siapa hidayah akan diberikan? Kepada mereka yang cinta Quran. Jadi orang yang cinta Al-Quran pasti dia memiliki potensi untuk berada pada jalur hidayah. Yang ketiga, pada mereka yang cinta dzikir, ya. Hidayah, petunjuk, pertolongan Allah itu akan diberikan kepada mereka yang tadi cinta ilmu, cinta Al-Quran, cinta dzikir. Kemudian berikutnya adalah cinta berbuat baik. Hidayah Allah itu sangat dekat dengan mereka yang gemar berbuat baik. Itu Ibu sementara, mudah-mudahan tidak puas. Mudah-mudahan tidak ada lagi, masih ada. Ini sudah agak boten strong ini ya. Sudah lemes Ibu-ibu semua. Itu saja. Ya, oh, boleh silakan. Boleh, silakan. Terima kasih Pak Ustadz waktunya. Ini mungkin agak menyimpang dari tema. Sebagian kita ini beribadah itu karena niatkan apa imbalan besarnya, artinya contoh aja kita mau sholat duha supaya rezekinya lancar gitu Ustaznya, atau tahajud supaya ini itu gitu Ustaz. Kemudian mungkin tempatnya kurang pas Ustaznya mencerahannya untuk di mana perbedaan niat sama doa kalau ternyata itu tempatnya berbeda Ustaz. Jangan sampai ibadah kita itu tercemari oleh selain Allah gitu Ustaz. Jadi dibedakan antara niat dan permintaan. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Oke. Pertanyaannya bagus. Ibu-ibu, apakah ibu-ibu itu kepada Allah cinta karena atau cinta walaupun? Yang paling bagus itu cinta karena atau cinta walaupun? Cinta walaupun. Kalau cinta karena itu tidak akan abadi. Pada saat bapak mencintai ibu karena kecantikannya, lalu suatu saat ada perempuan lain yang lebih cantik, cintanya bisa berpindah. Tidak abadi. Ya. Ibu-ibu mencintai bapak-bapak biasanya karena kekayaannya, karena duitnya. Ada abang, ada uang abang saya. Nggak ada uang abang di gunung melayang. Ya. Bila suatu saat ada laki-laki lain yang lebih kaya, ibu cintanya bisa berpindah. Tidak abadi cinta karena itu. Yang abadi itu cinta walaupun kamu miskin, walaupun kamu tidak ada punya apa-apa, cintaku tetap kepadamu. Meskipun kata ibu, walaupun kamu kaya, walaupun kamu banyak duit, aku cinta kamu. Nah, ibadah kita itu kadang ada ibadah karena. Ada ibadah karena. Kita sholat duha karena kita ingin kaya. Kita sholat tahajud karena kita ingin punya posisi mulia. Salahkah itu? Tidak salah. Maka Imam Al-Ghazali mengklasifikasi berbagai macam perilaku itu. Itu disebutnya apa namanya ya? Level yang paling rendah itu ketika kita beribadah mengharap sesuatu. Ketika kita bersedekah, kita hanya berharap mendapatkan feedback dari sedekah itu. Nah, ada kekhawatiran kalau ibadah kayak gitu. Karena kenikmatan yang diterima itu hanya di dunia saja. Misalnya, ya Allah, mana pahala dari sholat duhaku? Kata Allah, akan sudah aku ngasih kekayaan kamu di dunia. Di akhirat nggak ada. Karena ibadah kamu bukan karena aku, tapi ibadah sholat duhamu karena ingin kaya saja. Kan kekayaan sudah aku kasihkan ke kamu di dunia. Misalnya, ya Allah, mana pahala sholat tahajudku? Kata Allah, kan sudah dikasihkan di dunia. Kamu sholat tahajud karena ingin tinggi derajat di dunia saja, bukan karena aku, tapi karena minta derajat. Kan itu sudah aku kasih kepadamu di dunia. Jadi khawatir kalau kita ibadah untuk tujuan-tujuan itu, yang kita dapatkan hanya di dunia saja. Di akhirat kita tidak dapatkan.
Maka ibadah dalam kualitas yang tinggi, ibadah yang dilakukan karena cinta pada Allah. Saya sholat duha bukan mengharap rezeki, minta rezeki, tapi karena cinta kepada Allah. Sholat tahajud bukan mengharapkan derajat tinggi yang mulia di dunia ini, tapi dasarnya cinta pada Allah. Nah, yang paling tinggi dari ibadah itu motivasinya adalah kecintaan kepada Allah. Kalau motifnya kecintaan kepada Allah, maka dunia kita akan mendapatkan, di akhirat pun kita akan mendapatkan. Jadi kalau kita di dunia ibadah sholat duha karena ingin kaya saja, kata para ulama tenang naon, itu tidak terlalu bahaya. Kan hanya kata para ulama ahli tasawuf, khawatir kita hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia saja, sementara di akhirat tidak mendapatkan, karena kita ibadah bukan karena kecintaan kepada Allah, tapi karena motif-motif perendahan dan motif-motif pelecehan. Maka ibu-ibu, doa yang utama yang diamalkan para ulama ahli tasawuf itu hanya Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna itu kan apa? Memuji nama Allah semua. Itu tidak memohon kalau ya apa? Gimana Asmaul Husna mulainya? Ya Allah, ya Rahman. Terus lanjut Bu. Ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Jadi hanya manggil aja posisi nama-nama Allah yang mulia itu. Kalau minta rezeki tidak urzukni, tapi ya Raja, wahai pemberi rezeki. Jadi Allah akan tahu sesungguhnya apa yang kita butuhkan. Jadi ada perdebatan di kalangan muhaddisin, kalangan fuqaha sama ahli-ahli tasawuf. Bapak kalau minta sesuatu untuk melakukan ibadah karena hal-hal tertentu, sesungguhnya tidak salah, itu diperbolehkan, nggak apa-apa. Itu karena memang dasarnya kita butuh. Cuman memang kata para ulama ahli tasawuf ada kekhawatiran. Khawatir itu hanya dikabulkan, hanya didapatkan kita di dunia, tetapi di akhirat kita tidak mendapatkan, karena ibadah kita dasarnya bukan kecintaan kepada Allah. Tapi kalau dasarnya cinta pada Allah, dunia akan terpenuhi, di akhirat kita akan mendapatkan. Lalu betul Bu, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu bergantung kepada niat. Sampai kata Rasul, niatul mu'minin khairum min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Untuk contoh kasus, ibu niat mau berangkat haji, sudah daftar, ujung-ujung mau tidak haji kan ibu. Dalam kasus seperti itu, karena sudah berniat akan hajinya, itu lebih utama daripada melaksanakan hajinya. Ibu sudah niat mau bersedekah, besok saya bersedekah, tiba-tiba uangnya ada yang minjem sama saudara, mau sedekah, tiba-tiba ada saudara yang butuh. Pahala untuk bersedekahnya sudah ibu dapatkan, ya, meskipun tidak jadi sedekahnya karena dikasihkan dulu ke saudara yang minjem. Ayah 100.000 gitu kan ya, biasa ayah 100.000. Ibu mau bersedekah Jumat besok, rek sedekah ke kenceleng sudah diniatin, tiba-tiba temu teman di jalan 100.000 lah minjem. Nah, itu niat untuk bersedekahnya sudah bagus. Maka perlulah niat. Di mana tempat niat itu? Di dalam hati tempat niat itu. Maka ada orang yang niat itu diikrarkan dan ada yang tidak diikrarkan. Dua-duanya penting. Yang diikrarkan lidaqil waswasa, untuk menghilangkan kewaswasan. Ada ibu orang yang mau sholat tidak baca usolli, nggak apa-apa, dia sudah ikrar di dalam niat. Ada yang tidak usolli, nggak masalah. Usolli fardhu dhuhri, Nabi tidak ngasih contoh redaksi itu. Itu hanya bagian dari usaha para ulama. Usolli fardhu, dapat niat yang dicontohkan oleh Nabi itu hanya satu, niat haji. Ya, niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Itu saja redaksi niat yang diberi contoh oleh Nabi. Ibadah lain tidak diberi contoh, tapi itu diijtihadi oleh para ulama. Untuk apa? Lidaqil waswasa, menghilangkan kewaswasan, menghilangkan keraguan. Usolli fardhu dhuhri, itu salat naon, duhur atau asar atau segala macam. Ya, jadi silakan, boleh dua-duanya. Apakah ada perbedaan niat sama doa? Beda. Ya, niat sama doa. Kalau niat itu azam kita untuk melakukan suatu perbuatan, sementara doa adalah
maknanya permohonan. Doa itu adalah permintaan. Tapi dalam semua aspek, niat yang paling utama itu jangan lupa, niat segala sesuatu itu selalu ada kata lillahi, 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 itu karena Allah. Maka para ulama melapatkan entah lafaz sholat, niat lafaz sholat, kemudian niat untuk puasa, niat untuk semuanya selalu dilapatkan. Ujungnya ada kata lillahi supaya niat kita lurus karena Allah. Itu Pak, jadi kalau niat itu adalah ajang motivasi untuk melakukan sesuatu. Kalau doa itu diantaranya adalah permohonan, permintaan, selain juga pujian kepada Allah. Kalau di niat kita ajang untuk melakukan sesuatu, kalau doa kita memohon kepada Allah tentang sesuatu. Itu saja Ibu dan Bapak. Satu lagi. Boleh, satu lagi. Mana? Lahir. Bagaimana kalau kita misalnya mengajak seseorang beribadah atau belajar misalnya sholat, terus kita kasih taunya biar dapat rezeki banyak gitu, boleh nggak? Nah, Rezeki dari Allah gitu, supaya orang tersebut mau belajar gitu. Boleh tidak seperti itu? boleh, nggak apa-apa, sebab ayat yang terkait dengan sholat duha kan itu janji semua dari Allah. Jadi hadis-hadis berkaitan dengan sholat duha itu pasti di dalamnya berbicara tentang berbagai macam keutamaan. Kan itu motivasi supaya kita rajin beribadah itu. Ya, terutama kepada anak, kepada segala macam kan lazimnya untuk melakukan sesuatu itu ditarik oleh oleh rewardnya. Ayo sholat duha biar banyak rezeki, nggak masalah gitu. Nah, sejauh itu kemudian nanti motivasinya kita luruskan. Semua ibadah itu dasarnya karena kecintaan kepada Allah. Gitu. Boleh sholat duha ingin mendapatkan rezeki boleh, tapi jangan dilupakan bahwa niat sholat duha itu kita karena Allah. Boleh, Bu, apa-apa. Yuk sholat tahajud biar nanti dapat mobil. Ibu-ibu, jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar, tanyakan pada narasumber yang lain, insya Allah, tapi didasarkan pada sejumlah nas yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan heran kalau wacana keislaman itu selalu banyak sekali silang pendapat. Yang jelas, sejauh ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan itu bisa kita amalkan bersama-sama. Sudah menjelang jam 9 dan ini malam Jumat. Ibu-ibu harus memandikan suaminya masing-masing. Kita cukupkan sampai di sini dan mari kita sama-sama. Sekian sementara ini ditutup MC. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rangkaian acara telah selesai. Mungkin ada yang tertinggal bapak-bapak, ibu-ibu yang belum tahu bahwa yang punya hajat itu yang Pak Yoga itu punya putra namanya Alif. Alifnya yang mana? Oh yang itu dulu di juru nukasnya tuh. Nah ada Alif Nusa Palina bapak anak itu Pak Yoga. Saya tahu kalau kita sakit itu kami atur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita ada manfaatnya. Juga mudah-mudahan untuk Bapak Ustadz menjadi amal ibadah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.